Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen risiko, di mana hal ini harus benar-benar dipelajari oleh semua para pelaku usaha, tidak hanya perusahaan, tapi semua para pelaku usaha pun, mulai dari UMKM ataupun pengusaha-pengusaha mikro pun juga harus melakukan hal ini, karena ini sangat penting sekali di saat perusahaan itu agar tetap bisa survive ataupun berkembang. Kita tidak tahu permasalahan-permasalahan yang akan datang dalam perusahaan itu seperti apa, ya. Salah satu contohnya pandemi saat ini kan permasalahan yang tidak terduga. Semua orang menganggapnya fine-fine saja, tidak ada permasalahan yang sangat signifikan atau tidak berdampak terhadap ekonomi pandemi ini. Tapi ternyata hal tersebut justru berbanding terbalik, dan ini sangat benar-benar memukul oleh semua para pelaku usaha. Bahkan ada yang benar-benar sudah gerak cepat untuk benar-benar agar tetap bisa bertahan, atau bahkan ada yang sudah menutup usahanya. Nah, apa saja yang harus kita pelajari dalam manajemen risiko di sini adalah di mana pemahaman dari manajemen risiko di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan suatu risiko yang terjadi dalam perusahaan itu, di mana permasalahan-permasalahan eksternal, internal, perencanaan, kebijakan, pengawasan, kinerja karya dan sebagainya itu adalah bagian dari manajemen risiko agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dari sisi internal, komponen yang pertama, lingkungan internal di sini mencakup kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan, dan lain sebagainya. Di mana maksud dari manajemen risiko di internal di sini adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal itu sendiri, di mana tidak ada deteksi terhadap risiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya. Kita tidak tahu dengan adanya pandemi ini, ibaratnya ya, kita tidak tahu akan terjadi pandemi ataupun akan terjadi pelanggaran di perusahaan kita dalam memproduksi barang atau mendistribusikan barang, atau ada permasalahan dengan klien, ataupun kita kalah dengan pesaing baru kita. Nah, risiko-risiko itu kan belum harus kita deteksi dari awal, agar tidak terjadi, setidaknya meminimalis itu. Walaupun kita belum begitu mengetahui secara detail semua risiko-risiko, tetapi kita setidaknya mengurangi permasalahan-permasalahan itu, karena apa, itu berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan itu, bagaimana nanti menggaji karyawannya dan sebagainya. Salah satu contohnya, kita ada perusahaan tersebut ada masalah dengan kliennya, akhirnya dia menyetop untuk menggunakan produk tersebut atau menjual produk tersebut, otomatis ini berpengaruh. Dan permasalahan ini kan sebenarnya sudah diminimalisir oleh perusahaan untuk benar-benar menjaga hubungan dengan klien, tetapi kan kita tidak tahu permasalahan itu akan terjadi. Sama halnya adanya pandemi ini. Dengan adanya pandemi ini, apakah semua orang bisa menduga? Tidak tahu gitu. Pandemi akhirnya datang dan ternyata benar-benar bisa menyebar ke seluruh dunia, dan itu ternyata juga berdampak terhadap ekonomi. Kan semuanya tidak bisa mendeteksi, dan akhirnya ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan penjualan ataupun malah menutup perusahaannya. Nah, komponen yang berikutnya adalah menentukan sasaran. Apakah sasaran kita ini sesuai dengan analisis kita, sesuai dengan visi dan misi kita, sesuai dengan jumlah barang kita produksi dan kita distribusikan ke sana. Kita harus benar-benar perusahaan itu harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan diselesaikan melalui sistem manajemen di dalam perusahaan itu. Ya, risiko-risikonya biasanya apa yang akan terjadi di dalam target yang sudah dilakukan. Ya, salah satunya contoh sasaran dalam penentuan sasaran di sini yaitu mulai dari produksi.
Apakah sesuai dengan visi dan misi kita, sesuai dengan target kita? Oh, ternyata tidak. Ada ya nanti kalau jika tidaknya itu karena apa? Bisa jadi karena faktor produksinya, bisa jadi karena faktor alam, cuaca, ataupun karena faktor ekonomi, pendapatan masyarakat itu juga risiko, bagian dari risiko. Kalau karena pendapatan masyarakat itu berkurang, otomatis jumlah konsumsi juga akan berkurang dan itu kan berdampak terhadap penjualan kita. Itu bagian dari risiko. Bisa jadi karena faktor alat yang kita miliki. Banyak hal di sini. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi peristiwa. Ya, jadi maksudnya di sini adalah manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data-data hasil dari identifikasi peristiwa tersebut. Ya, seharusnya perusahaan itu sebelum mengambil sebuah keputusan untuk membuka cabang bisnis di suatu daerah atau memperbanyak produksi dan ataupun memproduksi barang itu didistribusikan ke suatu daerah, itu benar-benar harus mengidentifikasi permasalahan resikonya terlebih dahulu. Kita mau memutuskan membawa produk kita ke suatu daerah X yang dimana masyarakat mayoritas sudah menggunakan produk lain dan kita produk baru. Nah, kita berarti siap-siap resiko. Sama halnya kita membangun sebuah perusahaan baru atau bisnis baru. Kita juga harus siap menghadapi risiko tersebut, di mana di saat kita membuka usaha itu pasti tidak langsung produk kita itu laku di pasar. Pasti butuh waktu. Ya kan? Pasti butuh waktu, di mana itu bagian dari risiko. Produk yang kita sediakan tidak laku di pasar. Berarti kan kita mengalami kerugian. Kerugian produksi, modal, dan juga tenaga kerja. Kalian membuka usahanya untuk jualan makanan dan minuman ataupun food lah, jualan makanan, lebih tepatnya makanan siap, makanan yang fresh katakanlah. Tapi jika produknya saat itu tidak laku semuanya, otomatis kan itu ada bagian dari risiko. Karena tidak langsung produk yang kita jual itu langsung laku di pasar. Nah, untuk hal tersebut kita harus melakukan sebuah penilaian ataupun lebih tepatnya kita aktif untuk lebih tepatnya kita itu kita melakukan sebuah menilai ya kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan perencanaan tujuan dari perusahaan itu sendiri, di mana manajemen diperlukan menganalisis mengenai dampak yang mungkin akan terjadi. Jadi di saat kita itu sudah memutuskan untuk membuka usaha baru, berarti kita harus mulai bisa melihat risikonya apa. Tadi sudah saya jelaskan di situ ya. Kita memutuskan untuk menjual produk baru kita ke suatu daerah di mana di situ ada pesaing kita yang mayoritas sudah masyarakat menggunakan, konsumen atau masyarakat sudah menggunakan produk itu. Berarti ada risikonya tersendiri. Ini loh risikonya. Costnya tinggi, kita akan harus menyiapkan cost, biaya tenaga kerja, terus infrastruktur untuk membarang produk itu dan sebagainya. Nah, yang berikutnya aktivitas pengendalian, di mana menyusun produk dan kebijakan yang memastikan bahwa respon terhadap risiko dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Di mana pengendalian risiko di sini salah satunya yaitu pembuatan kebijakan dan prosedur. Sebelum kita melangkah, kita harus membuat kebijakan. Ini loh, kita strateginya ini, tapi nanti risikonya seperti ini. Kita memilih aturan seperti ini, kita risikonya seperti ini. Kita membuat kebijakan tugas pokok karyawan dan kinerja karyawan seperti apa, itu seperti ini, nanti risikonya seperti ini, itu ada semuanya. Yang berikutnya adalah mendelegasikan wewenang. Ya, di saat risiko itu sudah diketahui dan kita sudah mengambil kebijakan, baru itu kita mendelegasikan kepada tugas dan wewenang tersebut pada struktural dan timnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang berikutnya adalah untuk mengamankan kekayaan dari perusahaan itu, di mana agar
kebocoran-kebocoran atau permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi terus-menerus dan bisa segera dikendalikan. Dan juga memisahkan antara fungsinya bagaimana, tujuannya apa, dan resikonya bagaimana. Jadi jangan dikait-kaitkan istilahnya gitu. Jadi harus memposisikan sendiri-sendiri. Oh ini loh posisinya seperti itu, kalau keputusan kita kayak gini berarti nanti resikonya ini. Kita memutuskan ini tujuannya ini loh, manfaatnya untuk ini, fungsinya itu, tapi resikonya ini. Nah itu maksudnya seperti itu. Yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan tim, tim dengan yang di lapangan ataupun yang di perusahaan atau yang di industri. Ini sangat penting sekali agar tidak terjadi miskomunikasi, karena terjadi miskomunikasi itu akan terjadi risiko yang sangat besar sekali. Yang berikutnya yang terakhir adalah memonitoring seluruh komponen terakhir dalam manajemen risiko itu sendiri ya. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi kita wajib memonitoring mulai dari kinerja karyawan, mulai dari kinerja struktural, mulai dari barang yang kita produksi, mulai dari jumlah barang yang kita produksi itu bisa terdistribusi dengan baik apa tidak, jumlah kerusakan produk itu lebih banyak pada bisa sedikit, permasalahan apa di lapangan dan sebagainya, itu harus benar-benar dipantau secara berkala terus menerus. Nah, yang berikutnya yaitu jenis manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko operasional, di mana manajemen risiko disasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, ya, di mana perusahaan itu biasanya permasalahannya kualitas kinerja karyawannya kurang baik, terus kurangnya pengawasan, terus kinerjanya kurang bagus, dan lain sebagainya. Itu lebih ke internalnya itu, dan ini berkaitan dengan manajemen SDM yang sebelumnya kita bahas itu ya. Harus benar-benar yang mumpuni orang-orang yang bekerja di situ sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah manajemen hamzat. Hamzat di sini lebih ke kita harus memahami sebuah resiko suatu potensi masalah di perusahaan itu, di mana hazard di sini lebih ke permasalahan-permasalahan seperti hukum, fisik, serta penurunan moral. Nah, yang ini yang perlu diantisipasi oleh perusahaan ini. Ini sangat penting sekali ya, karena mungkin cara pandang strategi perusahaan itu berbeda-beda. Ini yang membuat perusahaan itu akan bermasalah khususnya di internalnya. Nah, jenis yang ketiga yaitu risiko strategi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kita memutuskan sebuah permasalahan atau memutuskan sebuah strategi, berarti kita harus siap menghadapi sebuah risikonya. Kita memutuskan untuk membuka cabang bisnis baru, berarti kita harus siap risikonya. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus menyiapkan untuk membakar uang, istilahnya gitu. Kita harus menyiapkan risiko-risiko jika produk kita itu tidak laku. Nah, selanjutnya risiko finansial. Hal ini yang jarang sekali dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Ya, orang yang berbisnis biasanya mengabaikan ini. UMKM atau pengusaha-pengusaha mikro pada umumnya lebih tepatnya jika mereka memiliki keuntungan 100% dari keuntungannya bersih itu, yaitu milik mereka sendiri. Dicampurkan dengan pendapatan kita pribadi, dan untuk pembiayaan pada umumnya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, akhirnya akan berdampak negatif kepada perusahaan.
Banyak sekali orang baru berbisnis A, B, C, D langsung beli mobil, gaya hidup glamor dan sebagainya. Itu yang salah. Karena apa? Karena kita harus menyiapkan risiko-risiko. Ya kalau bisnis kita itu selalu survive ataupun berkembang, ya kalau tidak kita sudah terlanjur menampakkan diri, oh ini saya sudah sukses, saya bisa membeli mobil walaupun kredit saya sudah bisa ini, tetapi ternyata ada permasalahan keuangan yang mendasar. Maka banyak sekali orang-orang yang banyak sekali orang-orang yang kewalahan dalam manajemen risiko ini karena mengabaikan permasalahan di finansial ini, selalu menyepelekan hal sepele. Biasanya orang menganggap kita meminjam uang itu kita mudah minjam uang, tetapi kita ternyata pada akhirnya itu kita belum tentu bisa membayarnya sesuai dengan tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian. Karena ada faktor beberapa perusahaan kita mengalami penurunan dari pendapatan. Nah, ini kan juga berpengaruh, ini bagian dari resiko gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk untuk kita bisa memahami manajemen risiko dalam kita melakukan sebuah bisnis. Yang pertama adalah membantu pembuatan kerangka kinerja. Membantu membuat kerangka kinerja untuk seluruh karyawan yang benar-benar memiliki sebuah agar dengan adanya hal tersebut itu kita bisa menemukan sebuah solusi atau permasalahan dalam perusahaan yang ditemukan. Yang berikutnya adalah sebagai peringatan kewaspadaan untuk internal di perusahaan dan juga eksternal. Bagaimana caranya kita bisa menjaga konsumen kita, relasi kita, menjalin hubungan yang baik dengan semuanya itu, komunikasi yang baik dengan atasan dan bawahan. Nah, ini manajemen risiko ini bagian dari hal kita untuk mewaspadai peringatan-peringatan hal tersebut. Nah, yang ketiga meningkatkan kinerja perusahaan. Jika kita menganut manajemen risiko seperti itu, ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan itu agar bisa menghindari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Dan yang berikutnya adalah membangun kemampuan individu mampu manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Nah, yang kelima adalah mendorong manajemen agar proaktif, ya, di mana hal ini menunjukkan sebagai sumber keunggulan yang bersaing dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Ya. Oke. Nah, apa saja manfaatnya? Di sini manfaatnya ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan kontribusi dengan tujuan perusahaan, mencapai tujuan dan visi misi dari perusahaan itu, mendapatkan hasil yang lebih baik, efektif dan efisien karena kita sudah memanage dari risiko-risiko yang ada. Dan itu mendapatkan pelaksanaan penyusunan secara strategi, dapat melaksanakan penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang disusun terhadap elemen kunci risiko itu tersebut ya. Jadi dengan adanya manajemen risiko ini perusahaan benar-benar bisa melakukan sebuah langkah-langkah untuk menghindari ataupun setidaknya mengurangi lah permasalahan yang ada. Nah, manfaat berikutnya mengatasi biaya-biaya yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah mengurangi kos yang kebocoran-kebocoran di dalam pengeluaran di perusahaan itu. Sukses dalam mengembangkan keputusan, memajukan akuntabilitas dari perusahaan itu, memperbaiki pandangan agar risiko itu lebih terbuka, dan juga perusahaan akan lebih konsisten terhadap kebijakan-kebijakan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan dalam materi ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.